Ya, kembali di Lansok, kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya ingin ke Bu Sri. Sanksi apa yang akan diberikan ketika ada supplier ataupun RPH yang tidak memenuhi standar sertifikasi halal dan juga veteriner? Kalau sertifikat halal itu di bawah kewenangan MUI ya, tapi untuk sertifikat veteriner atau NKV, setelah dilakukan peringatan tertulis sampai 3 kali berturut-turut dan ternyata tidak ada perubahan, nah terpaksa NKV kita akan cabut. Apa yang terjadi terhadap rumah pemotongan hewan ini, kita bisa sebut seperti itu, saat ada SP1, SP2. Berarti dia dibekukan dulu nih, dia tidak boleh beroperasi dulu? Oh, dia tetap bisa beroperasi, cuma yang kan menyerap produk dagingnya siapa? menyerap produk Ketika dagingnya, apa namanya? Dia kena SP1. Iya, betul. Ketika sertifikasi veterinernya dicabut gitu. Itu yang menyerap produk dagingnya siapa? Apakah masuk ke pasar tradisional kah atau ke mana? mereka biasanya sudah punya pelanggan ya Pak ya. Jadi misalnya hari ini akan punya Saya jadi deg-degan biasa mereka beli di potong tukang sayur. mereka potong 100 ekor udah si A, B, C, D seperti itu. Tapi kan biasanya mereka akan membuat tindakan koreksi yang cepat gitu supaya ini tidak panjang urusannya gitu. Oke. Ya. Apa kemudian yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang saya tiba-tiba langsung kepikiran aja, Wiki. Setiap pagi nyegat si tukang sayur karena sudah pesan ayam atau sapi mau bikin sop buntut misalnya. Apa yang sekarang kemudian harus kita lakukan begitu? Harus ke supermarket Dari kah? konsumen, apa yang bisa dilakukan? Mungkin dari Anda rekomendasinya apa? Sebetulnya dengan pola kita ya, kita kan jarang yang buat steak gitu kan, yang masaknya cuma medium well gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan bumbu banyak, kemudian dimasaknya sampai overheating seperti itu, sebetulnya itu sudah bisa membunuh kuman-kuman. Cuma memang dari aspek vitamin segalanya sudah hilang ya. Nah, saran saya sih jadilah konsumen yang cerdas, misalnya pandai memilih gitu ya. Misalnya kalau kita lihat ayam kemudian warnanya sudah gelap, kemudian banyak bintik-bintik, kita harus curiga itu ayam tiren misalnya. Kemudian kalau ayam itu mengkilap sekali, terus di bagian bahanya itu kayaknya gemuk-gemuk seksi gitu, kita curiga itu ayam yang disuntik misalnya, seperti itu kan. Jadi kita memang juga sebagai seorang pembeli harus bisa melihat mana sih yang baik, mana yang tidak baik. Dengan sistem masak yang kita seperti itu masih aman lah. Masih aman. Yang penting masaknya yang banyak. Jangan sampai kalau udah berlendir itu jangan sampai. Pak Roy, sosialisasi kepada masyarakat supaya memang tahu bahwa memang produk-produk daging yang dijual di peritel modern ini semuanya sudah sesuai dengan kualifikasi. Apa yang akan dilakukan nanti? Ya, paling standar adalah kita sosialisasi nama-nama anggota kita yang memang jelas punya NKV, punya halal ya, lewat mekanisme frozen ya, harga yang terbaik. Sekaligus kalau perlu sertifikatnya juga kita tunjukkan, nggak ada masalah kok. Iya, itu sertifikat yang umum dan memang itu kalaupun diketahui oleh masyarakat sah saja. Dan itu memang adalah bagian daripada tadi Ibu Sri katakan, ini kita harus mengedukasi masyarakat. Ya, mengedukasi masyarakat selain melihat ayamnya, lihat sertifikatnya. Ya, kita tunjukkan aja sertifikatnya. Ya, harganya kan tadi sudah pasti bersaing. Anda bisa berani Kan tadi sudah dikatakan. Berani menjamin ya. Iya, tadi kan bukan dari saya yang sampaikan, Bu Sri yang sampaikan tadi. Yang pertimbangan yang paling lihat utamanya ayamnya adalah sudah, harganya, sertifikatnya gitu. sudah, kemudian harganya. Jadi jangan sampai yang ada di supermarket kan misalnya 9.900, tapi ternyata waktu kita bayar plus PPN apa segala macam. Tidak, kita ada mekanisme harga. Kita ada ketua umumnya di sini. Ya, Jadi kita ada. Pak Roy sudah bisa menjamin bahwa harga yang ada di supermarket itu justru lebih murah daripada yang ada di pasar tradisional, Pak. Dengan kualitas yang lebih baik, mungkin reasonable ya. Saya cuma bisa bilang survei membuktikan. Ya, tapi sejauh ini dengan sertifikasi atau sertifikat yang memang perlu dilihat oleh masyarakat, sejauh ini memang sudah ada, namun kemudian belum ditunjukkan. Iya, gitu artinya kan itu kan sesuatu, kalau di retail kan perdagangan itu dari hari ke hari, waktu-waktu. Kalau memang perlu kita perlihatkan aja karena memang sekarang perlu diklarifikasi dan kita akan terus mengejar untuk beberapa retailers kita yang mungkin di daerah yang masih dalam proses NKV-nya. Tapi dengan kata lain bahwa ini pembelajaran juga bahwa memang kita tetap akan tegas bahwa yang namanya tidak punya NKV atau halal justru kita sensasionalkan begini, kita akan jelas-jelas kita akan menutup. Yang mungkin NKV, atau tidak ada dari produsen palsu, Bu. Ya. Mungkin NKV atau tidak ada NKV palsu. Saya belum dapat beritanya tuh. Tapi sebetulnya ya dalam aturan itu kalau sudah dapat NKV itu harusnya
dipasang di label. Sampai mendapatkan NKV itu, jadi dia tidak berproduksi dulu nih si rumah potong ataupun supplier. RPH. Justru untuk dapat NKV dia harus berproduksi dulu, Bu. Harus, karena kita kan melihat Sambil prosesnya jalan. kan. Iya. Oh, oke. Kalau nggak ada proses kita nggak bisa melakukan penilaian. Betul nggak sih misalnya tadi tuh yang katanya bisa sembelih langsung dimasukin air panas, pasti nggak dapat NKV. Nggak mungkin. Karena kan perlu ditiriskan darahnya supaya apa? Iya. Pertama dari aspek kualitas. Iya. Kalau darahnya tuntas kan dia lebih tahan lama. Betul. Terus yang kedua dari aspek performance juga lebih putih kan, Iya, iya. bersih. dan Berita segala- yang muncul bukan disembeli terus masukin air panas, justru dimasukin air panas itu supaya mati. Jadi itu mesti diklarifikasi oleh Aprindo nih Pak. itu udah Supaya beberapa yang macam. masuk ke itu udah supermarket biasa lah kalau di Iya. media kan sensasional itu adalah bagian daripada popularitas. Baik, terima kasih Pak Roy, Bu Sri. Ya, sama-sama. Dan pemirsa demikianlah dialog langsung kita hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news@berita1.tv. Ya, betul. Dan follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Live Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wiki Adrian. Dan saya Nasiti Lestari. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.